Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap lapisan puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan atas kehadirat ilahi ya Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana oleh Allah sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, yang mana dengan adanya nikmat tersebut, aktivitas demi aktivitas rela kita tinggalkan, kegiatan demi kegiatan juga rela kita abaikan demi memenuhi sebuah kewajiban daripada Allah, yakni melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan doa restu serta rahmat keampunan kita bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, ulama yang muktabar, yang manteng nekubah di Allah sida sapat di atas permukaan bumi yang fana ini. Takdim penghormatan terutama sekali kepada seluruh gure-gure Luntuan Ban Bandung, dan takdim penghormatan kepada tengku pengurus khatib, yang di mana hari ini kami mempercayai untuk membacakan 5 rukun 2 al-khutbah, dan takdim penghormatan kepada seluruh hadirin sidang jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, kita dilahirkan oleh Allah dari sosok yang baik, kemudian kita beranjak menjadi masa anak-anak, lalu beranjak ke masa remaja dan dewasa. Dari mulanya kita tidak bisa apa-apa, sampai pada saat ini kita bisa melakukan apapun itu. Dari mulainya kita hidup dalam kesendirian, sampai hari ini kita mulai berkeluarga. Daripada dulunya kita tinggal dalam keluarga ayah dan ibu kita semua, mulai pada saat ini kita telah memulai membina keluarga baru bersama anak dan istri. Di setiap apapun kegiatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, teringatkah kita bersama bahawa bila tibanya suatu saat nanti kita akan kembali kepada ilahi ya Rabbi Allah Azza wa Jalla. Sesukses apapun kehidupan kita di dunia ini, sebagus apapun karir yang pernah kita ciptakan di dunia ini, sehebat apapun kehidupan kita, bila tibalah suatu saat nanti kita akan kembali meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajal manusia, maka tidak akan ditunda oleh Allah barang sesaat pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak akan didahului oleh Allah barang sesaat pun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa apapun itu pasti merasakan yang namanya maut, yakni kematian. Maka oleh karena demikian, hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lantaran kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, tempat singgahan yang diberikan oleh Allah. Allah mewajibkan kepada kita manusia berupa kewajiban yang mesti kita lakukan. Allah juga melarang kita manusia dengan berbagai macam larangan agar kita menjauhi larangan tersebut. Maka kehidupan di dunia yang singkat ini, barangkali 60 tahun, 70 bahkan 80 tahun, itu akan menjadi penentu kebahagiaan yang kekal abadi selamanya di akhirat nanti. Maka bila kita salah dalam mempergunakan waktu yang singkat ini, mungkin terkadang rasa kenikmatan di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, merasa enggannya kita, bosannya kita, tidak senang dalam melakukan perintah yang diwajibkan oleh Allah, maka itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kita selamanya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar debu beterbangan kebaikan yang dia lakukan di atas permukaan bumi ini, kelak di negeri akhirat Allah akan membalas kebaikan yang kita kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal keburukan, barang sebesar darah, sebesar debu beterbangan kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, juga di negeri akhirat Allah akan membalas keburukan yang kita lakukan. Maka oleh karena demikian, manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang beriman, itulah mereka itu yang memanfaatkan kehidupan di dunia yang sementara demi menggapai kebahagiaan nantinya di negeri akhirat. Sedangkan manusia-manusia yang tidak berakal, manusia yang kurang imannya, adalah mereka itu yang terlena dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia barang sesaat, namun dia akan mendapatkan penderitaan yang begitu panjang di akhirat nanti. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar dihikayahkan perkataan daripada seorang ulama. Beliau berkata, annal qabra yunadi kulla yaumin khamsu maratin, bahwasanya kuburan yang nantinya akan menjadi tempat setelah kehidupan di dunia ini, yunadi kulla yaumin, mereka itu menyeru, mereka itu seraya membuat pengumuman setiap hari 5 kali. Apa seruan, apa pengumuman yang dibuat oleh kuburan yang nantinya akan menjadi tempat setelah kehidupan dunia ini? Seruan yang pertama, ana baitul wahdah, saya ini adalah tempat kesunyian. Kuburan seraya memberi pengumuman kepada kita,
Ana baitul wahdah, saya ini adalah tempat kesunyian. Waj'al laka muannasan, dan jadikan oleh kalian akan teman bi qiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kuburan memberikan peringatan kepada kita, hai manusia, saya ini adalah tempat kesunyian. Yang dulunya engkau tinggal bersama anak dan istri, sanak dan keluarga, engkau bermasyarakat dan lain sebagainya. Bila tiba saatnya nanti, engkau akan sendiri di dalam kuburan itu. Maka carilah olehmu akan teman. Siapa itu teman yang senantiasa setia dengan kita di dalam kuburan? Ulama tersebut mengatakan bi qiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran. Rupanya rajinnya kita membaca Al-Quran, senangnya kita dengan Al-Quran, itu akan menjadi teman yang setia, yang nantinya akan mengisi kesunyian kita di dalam kuburan. Di dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Faqra'ul Qur'an", bacakan olehmu akan Quran, "fa innaha ya'tiya yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi", karena bahwa sungguhnya Al-Quran nantinya akan datang di negeri kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Kemudian seruan yang kedua, pemberitahuan yang kedua yang diberi oleh kuburan, ana baitut tulam, saya ini adalah tempat kegelapan. Fanuri, maka cahayakan olehmu bi salatil laili, dengan salat malam. Kuburan juga memberi peringatan kepada kita, hai manusia, engkau yang dulunya tinggal di dunia penuh dengan cahaya. Di siang hari Allah menganugerahi engkau matahari, di malam hari engkau hidup dengan adanya listrik, lampu dan lain sebagainya. Engkau takut akan kegelapan, tapi ketahuilah wahai manusia, bahwasanya saya, kuburan yang nantinya akan menjadi tempat engkau kembali, saya ini adalah rumah yang gelap, rumah yang begitu gelap. Fanuri, maka cahayakan olehmu akan kuburan itu bi salatil laili, dengan melaksanakan solat malam. Rupanya rajinnya kita qiyamul lail, senangnya kita melakukan ibadah sujud dan rukuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, menjadi cahaya nantinya di kuburan setelah kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian kuburan juga memberikan pemberitahuan kepada kita, wa ana baitut turab, wahai manusia, saya ini adalah rumah tanah. Di sisi kanan terbuat daripada tanah, di sisi kiri terbuat daripada tanah, sisi atas tanah, di sisi bawah juga tanah. Fahmalil firash, maka bawakan olehmu akan tikar, bawakan olehmu akan alas, bawakan olehmu akan permadani, agar engkau nantinya nyaman di dalam kuburan. Wa huwa amalus solih, yakni amalan-amalan solih, amalan-amalan kebaikan yang pernah kita kerjakan. Barang sekecil apapun kebaikan itu, maka menjadikan permadani nantinya di alam kuburan, yang akan senantiasa membuat kita nyaman dalam menunggu hari datangnya hari kiamat. Kemudian pengumuman yang keempat, pemberitahuan yang keempat yang diberitahu oleh kuburan, ana baitul ifa, bahwasanya adalah saya ini adalah rumahnya binatang yang berbisa. Di kuburan nanti akan terdapat kalajengking, ular dan lain sebagainya. Fahmalit tirak, maka bawakan olehmu akan penawa, bawakan olehmu akan obat, bawakan olehmu akan penangkal. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim, maka yang menjadi penangkal, yang menjadi penawa, yang menjadi obat dalam
kita menghadapi binatang-binatang yang berbisa di alam kuburan nanti adalah rajinnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap kegiatan yang kita kerjakan, kita memulai dengan Bismillah, maka itu akan menjadi penangkal, akan menjadi obat yang nantinya akan mengobati kita daripada sengatan binatang-binatang yang berbisa di alam kuburan nanti. Kemudian pengumuman yang terakhir, pemberitahuan yang terakhir yang diberitahukan oleh kuburan kepada kita manusia. Ana baitu suali mungkar wa nangkir. Saya ini adalah rumah tempatnya bertanya mungkar wa nangkir. Fakthir, maka banyakkan olehmu qaulan la ilaha illallah, akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bapak-bapak sekalian, rajinnya kita berzikir, bertahmid, bertahlil mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penyebab kemudahan bagi kita dalam menjawab setiap persoalan daripada mungkar wa nangkir. Itulah pemberitahuan hal kisah yang dikatakan oleh seorang para alim ulama yang dinukilkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Moga-moga menjadi bahan renungan bagi kita bersama, yang bahwa sehebat apapun yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, sesukses apapun kehidupan, sehebat apapun, sesukses apapun, bila tiba waktunya nanti kita akan kembali di alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama setelah kehidupan dunia, yakni alam barzakh. Alam barzakh tersebut menjadi penentuan. Bila baik kita di alam barzakh, besar kemungkinan kita akan baik dalam menghadapi alam-alam akhirat selanjutnya. Bila alam barzakh, setelah kehidupan di dunia ini kita mendapat penyengsaraan, kita susah, kita menderita, maka besar kemungkinan setelah alam itu menuju akhiratnya Allah, kita akan mendapati mara bahaya yang luar biasa. Maka oleh karena demikian, selagi kesempatan masih diberikan oleh Allah, kembalilah kita dalam merenungi, kembalilah kita dalam memuhasabahkan diri pribadi. Betapa banyak perintah Allah yang telah berhasil kita laksanakan, dan betapa banyak larangan-larangan Allah yang sampai saat ini masih kita kerjakan. Kita mengabaikan keampunan Allah. Allah itu Maha yang Rahman, Maha yang Rahim, Maha yang Ghafir, yang selalu senantiasa mengampuni setiap kesalahan hambanya. Mungkin hanya sedemikian nasihat singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Moga-moga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang nantinya di negeri akhirat dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terbaiknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh keridaan dan Allah pula meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku, dalam golongan orang-orang yang soleh, dalam golongan ahli ibadah, para aulia dan rasulnya Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Amin amin ya rabbal alamin.